Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Zahrianti Isyida dengan NPM 202114500719. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pembinaan kompetensi mengajar dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Ramadona SE MPD. Halo semuanya, dalam video ini kita akan membahas bagaimana cara menyiapkan metode pembelajaran, model pembelajaran, dan juga media pembelajaran yang variatif dan tepat. Nah, langkah-langkah ini tuh sangat penting untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan secara efektif dan juga menyenangkan. Baik, yang pertama adalah menyiapkan metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini kan dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya nih, pada strategi discovery learning dapat memakai metode problem solving atau studi kasus. Nah, dalam menentukan metode pembelajaran ini, yang pertama adalah saya harus memahami tujuan dari pembelajaran. Contohnya seperti pemahaman konsep, keterampilan praktik, ataupun pengembangan sikap. Nah, lalu yang kedua adalah saya harus mengenali karakteristik para siswa, karena setiap siswa itu memiliki gaya belajar yang berbeda. Terkadang ada beberapa siswa yang lebih responsif terhadap pembelajaran visual, dan juga terkadang ada yang lebih suka pembelajaran kinestik atau auditory. Nah, lalu yang ketiga adalah bagaimana cara yang ketika saya menjadi seorang guru dapat memilih metode yang tepat. Nah, memilih metode yang tepat ini adalah berdasarkan tujuan dan juga karakteristik para siswa. Pilihan metode pembelajaran ini harus sesuai, dan juga pemilihan metode mengajar itu tergantung pada penguasaan teknik dan materi yang akan disampaikan. Nah, pada umumnya metode yang digunakan dalam pembelajaran mengajar antara lain adalah seperti ceramah, tanya jawab, pemberian tugas, dan juga metode demonstrasi atau praktek. Tetapi ada juga beberapa metode lainnya seperti yang pertama adalah metode studi kasus, yang dimana metode studi kasus atau case study dapat digunakan dalam pembelajaran aktif. Nah, metode ini itu memanfaatkan situasi atau kasus tertentu yang dapat memberikan siswa pembelajaran bermakna dan bermanfaat. Lalu yang kedua adalah metode demonstrasi, yang dimana dalam pembelajaran aktif metode demonstrasi juga sangat dianjurkan. Nantinya siswa diberikan kesempatan untuk bersentuhan langsung dengan materi yang dipelajari, kemudian mereka nanti akan memperagakannya di depan kelas. Nah, lalu yang ketiga adalah metode discovery, yang dimana metode discovery ini mendorong siswa untuk menemukan sendiri pengetahuan atau konsep baru dalam suatu masalah. Nah, lalu yang keempat adalah metode jigsaw, yang dimana metode jigsaw ini menghendaki siswa untuk belajar dengan berkelompok. Nah, nantinya saya sebagai seorang guru akan mendorong siswa untuk kerjasama dalam kelompok, yang dimana setiap kelompok nantinya akan mendapatkan tugas untuk memahami dan mendalami bagian tertentu dari tema yang dipelajari. Nah, kemudian nantinya setiap anggota kelompok akan menggabungkannya hasil belajarnya sehingga terbentuk satu pemahaman yang utuh. Nah, lalu yang kelima adalah metode diskusi kelompok.
yang dimana metode ini merupakan metode yang memungkinkan terjadi interaksi dan saling tukar pendapat, pengalaman, dan juga informasi. Nah, metode pembelajaran ini itu menarik karena dapat mendorong siswa untuk berinteraksi dan saling membantu memahami pendapat berbeda yang mungkin muncul selama kegiatan kelompok berlangsung. Nah, lalu yang keenam adalah metode bermain peran, yang dimana metode ini adalah salah satu macam metode pembelajaran yang dirancang untuk memecahkan masalah dengan meminta siswa melakukan peran tertentu yang nantinya akan ditampilkan di depan kelas. Nah, lalu yang ketujuh adalah metode tugas proyek, yang dimana metode pembelajaran ini sangat menantang. Nantinya siswa harus melakukan riset, eksperimen, dan terkadang juga harus terjun ke lapangan untuk melakukan pengamatan. Nah, yang terakhir adalah metode kunjungan karya, yang dimana metode pembelajaran kunjungan kerja atau kunjungan karya ini biasanya dilakukan setelah metode pembelajaran tugas proyek dilakukan. Lalu yang kedua adalah kita menyiapkan model pembelajaran. Nah, dalam menyiapkan model pembelajaran, yang pertama itu kita akan mengeksplorasi berbagai metode pembelajaran. Nah, ada berbagai model pembelajaran yang dapat digunakan. Yang pertama itu adalah model pembelajaran kooperatif, yaitu mendorong kerjasama antar siswa. Nah, lalu yang kedua adalah model pembelajaran inquiry, yaitu mendorong siswa untuk bertanya dan mencari jawaban. Lalu yang ketiga adalah model pembelajaran berbasis masalah, yaitu menghadapi siswa pada masalah nyata yang harusnya diselesaikan. Nah, lalu yang kedua adalah kita sebagai guru nantinya akan menyesuaikan dengan materi dan juga kondisi kelas. Nah, dalam pemilihan model ini harus sesuai dengan materi yang diajarkan dan juga kondisi kelas. Misalnya, model inquiry cocok untuk kelas sains. Nah, sedangkan model kooperatif ini biasanya digunakan dalam berbagai mata pelajaran. Nah, lalu yang ketiga adalah merencanakan aktivitas pembelajaran. Nah, rencana aktivitas pembelajaran ini itu didukung oleh model pembelajaran yang dipilih. Jadi, dalam merencanakan aktivitas ini nantinya akan dibuat pembelajaran yang rinci, termasuk langkah-langkah yang diambil dan juga nantinya bagaimana hasil yang diharapkan di akhir dengan menggunakan model pembelajaran ini. Baik, yang terakhir adalah menyiapkan media pembelajaran. Nah, dalam menyiapkan media pembelajaran ini nantinya saya akan mengidentifikasi media yang dibutuhkan. Dalam menentukan media yang dibutuhkan ini berdasarkan metode dan juga model pembelajaran yang dipilih. Nah, identifikasi media yang dibutuhkan ini bisa berupa buku, video, alat peraga, ataupun aplikasi digital. Nah, lalu yang kedua adalah memanfaatkan teknologi. Nah, nantinya saya akan menggunakan teknologi untuk membuat pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Misalnya menggunakan presentasi PowerPoint, video pembelajaran, ataupun platform pembelajaran online. Nah, lalu yang ketiga adalah membuat media sosial seperti
Jika memungkinkan, para siswa nantinya akan saya ajarkan bagaimana caranya membuat media pembelajaran sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, seperti membuat lembar kerja, modul pembelajaran, ataupun juga video tutorial yang nantinya akan melatih cara berbicara para siswa.